Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Al-Hurizat Nuruddin, nomor 17 dari kelas 11 MIPA 5. Nomor 1, ancaman di bidang ideologi, yaitu komunisme, yaitu paham yang bertujuan menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial, ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama dan tidak ada kelas sosial, uang, dan negara. Selanjutnya liberalisme, yaitu paham ideologi yang bertujuan menciptakan masyarakat yang bebas berpikir bagi individu dan menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Selanjutnya individualisme, yaitu paham yang memiliki pandangan yang menekankan kemerdekaan manusia, kepentingan bertanggung jawab, dan kebebasan sendiri. Nomor 2, ancaman di bidang politik, yaitu pengerahan massa, contoh kerusuhan Omnibus Law. Ada 3 demo yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada tanggal 8 dan 29 Mei 2020. Sebanyak 70% diantaranya merupakan pelajar. Selanjutnya separatisme, yaitu memisahkan diri, contohnya peristiwa 3 Juli. Selanjutnya ada blokade, contohnya itu Belanda terhadap Indonesia pada tahun 45 sampai 57. Selanjutnya nomor 3, strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik. 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 4. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegaskan supremasi hukum. 6. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. 4. Ancaman di bidang ekonomi. A. Membanjirnya produk luar negeri dan mendesak barang-barang dalam negeri, terutama barang yang tidak kompetitif. B. Kemudahan pihak asing menanamkan modal membuat perekonomian negara sedikit demi sedikit dikuasai pihak asing. C. Persaingan bebas akan menimbulkan tumbuhnya pelaku ekonomi. Nomor 5, strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi. 1. Menciptakan lapangan kerja. 2. Pembangunan infrastruktur. 3. Pemilihan teknologi tepat guna. 5. Pertanian sebagai prioritas utama. 5. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 6. Tidak bergantung pada badan-badan ekonomi dunia seperti IMF, Bank Dunia, dan lain sebagainya. 7. Mempererat kerjasama dengan negara lain. 6. Ancaman di bidang sosial budaya. 1. Ancaman dari dalam negeri yang berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, atau keterbelakangan dan ketidakadilan yang menjadi pangkal tumbuhnya permasalahan lainnya, seperti premanisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat pembuatan manusia. Isu-isu ini mengakibatkan disintegrasi bangsa, pudarnya nasionalisme dan patriotisme. 2. Ancaman dari luar negeri. 1. Munculnya budaya konsumtif dan luar negeri minded. Munculnya hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi sebagai nilai hidup, contoh mabuk-mabukan. 3. Munculnya sistem individualisme, artinya sikap selalu mementingkan diri dan memandang orang lain tidak ada artinya. 4. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Nomor 7, strategi menghadapi ancaman di bidang sosial budaya, yaitu 1. Menjadikan nilai Pancasila sebagai filter, meningkatkan rasa nasionalisme, memelihara keselarasan fundamental. Nomor 8, ancaman di bidang hankam atau pertahanan dan keamanan. Bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa. Contoh, 1. Agresi atau invasi. 2. Pelanggaran wilayah. 3. Pemberontakan bersenjata. 4. Ancaman teror atau terorisme. 5. Ancaman keamanan laut. 6. Ancaman keamanan udara. Nomor 9. Strategi menghadapi ancaman di bidang hankam, yaitu 1. Membentuk BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 2. Mengesahkan UU Anti Terorisme. 3. Memperkuat aparat negara. 4. Membuat Sishankam rata. 5. Komponen Sishankam rata. 1. TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan. Polri sebagai kekuatan utama sistem keamanan. 3. Rakyat sebagai kekuatan pendukung. 11. Ciri-ciri Sishankam rata. 1. Kerakyatan, yaitu orientasi hankam negara diabadikan untuk kepentingan seluruh rakyat. 2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional budaya digunakan bagi usaha pertahanan. 3. Kewilayahan, yaitu kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.